Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Keluarga kerajaan di Johor berkabung atas wafatnya Sultan Ali Mugayat Shah, sosok yang sangat berjasa kepada mereka. Untuk mendoakan almarhum, diselenggarakan salat gaib, lalu dilanjutkan tahlilan selama 7 hari berturut-turut di Istana Bukit Kapas. "Kakanda, bagaimana kemajuan prajurit kita?" tanya Sultan kepada Panglima Lingga usai acara tahlilan. "Sangat bagus setelah 2 tahun berlatih. Ditambah beberapa latihan fisik, mereka akan menjadi prajurit tangguh," jelas Panglima Lingga. "Saya dapat informasi dari suku laut, perompak sering menjarah penduduk di pulau-pulau kecil Selat Malaka," sebut Sultan. "Apa yang bisa Kanda bantu?" tanya Panglima Lingga. "Kanda yang mengawal pulau-pulau itu, bawa 1 kapal bermeriam dan 200 prajurit," perintah Sultan. "Baik, besok segera berlayar," jawab Panglima Lingga. "Sertakan juga Kanda Datin Fatimah, siapa tahu Kanda harus menetap di sana," tambah Sultan. "Setuju," tegas Panglima Lingga senang. Pagi-pagi sekali, Panglima Lingga dan Datin Fatimah sudah berada dalam lambung kapal bermeriam. Mereka dikawal oleh 200 prajurit bersenjata bedil. Kapal itu berganti bendera dengan bendera Kerajaan Johor, dikerek pada tiang utama. Nama kapal diganti menjadi Lingga, berpatroli di antara ratusan pulau di Selat Malaka. Dari satu pulau mampir ke pulau lain, berlabuh di pulau besar, bermalam di pulau kecil bersama suku laut. Begitu rutinitas Panglima Lingga. Dari hasil patroli itu, Panglima Lingga mencatat, tidak lebih dari 10 pulau besar yang berpenghuni. Selebihnya pulau kosong, kadang-kadang pulau itu berpenghuni karena disinggahi oleh orang-orang suku laut. Di lain waktu, pulau itu kosong tak berpenghuni. Seperti halnya suku laut, Panglima Lingga sering menginap dalam bivak di pantai pulau kosong. Sampai akhirnya, dia menemukan sebuah pulau tanpa nama yang sering disinggahi oleh beberapa nelayan. Mereka sangat ramah, dan menyambut kedatangan kapal Lingga dengan sukacita. Mereka bahkan bergotong royong mendirikan pondokan sederhana untuk tempat berteduh Panglima Lingga dan prajuritnya. Panglima Lingga kemudian menetapkan pulau itu sebagai pos komando mengawal pulau-pulau lain dari serangan perompak dan penyamun. Hadirnya pos militer di sana, mendorong penduduk dari pulau lain pindah ke situ. Mereka merasa terlindungi apabila berdekatan dengan pos militer. Meningkatnya arus migrasi ke pulau itu, memotivasi Panglima Lingga dan Datin Fatimah bermukim di sana. Dia pun kemudian mendirikan rumah panggung yang lebih besar. Rumah bergaya Melayu, memiliki 4 kamar, serambinya menghadap ke pantai. Seiring dengan itu, rumah-rumah sejenis tumbuh dengan cepat menggantikan pondok darurat. Pelan-pelan, kawasan itu berubah dari tempat singgah nelayan menjadi permukiman tetap. Lembah dan rawa-rawa pun diubah menjadi persawahan. Bukit dan gunung ditanami sayur dan pohon berbuah. Panglima Lingga ikut bertani bersama penduduk di sana. Dia makin jarang berpatroli, lebih banyak menghabiskan waktu di sawah dan kebun. "Di sini, saya seperti berada di negeri Lingga, kerjanya bersawah dan berkebun," ungkap Panglima Lingga kepada Datin Fatimah suatu hari. "Apakah negeri Lingga seperti pulau ini?" tanya Datin Fatimah. "Beda, negeri Lingga di pegunungan. Udara di sana sejuk, di sini udaranya panas," jawab Panglima Lingga. "Apakah tanahnya sesubur seperti di sini?" tanya Datin Fatimah penasaran. "Di sana seperti tanah surga, lahannya sangat subur. Tanaman buah tumbuh sendiri. Sungai-sungai mengalir di bawahnya," jelas Panglima Lingga. "Adakah jalan raya menuju ke tanah surga itu?" tanya Datin Fatimah makin penasaran. "Itu yang belum ada. Kesana harus melalui jalan setapak, meniti tebing dan bukit," terang Panglima Lingga.